Konsentrat itu tadi ada tepung, ada crumble, kemudian ada ampas, kemudian ada dedak tadi ya, dedak, kemudian dedak tuh bisa asal dari padi, bisa dari sorghum ya sekarang tuh nggak bisa disosok, kemudian dari gandum kalau ada mah. Dan tadi kalau limbah-limbah roti itu yang udah expire bisa dimanfaatkan. Manfaatin, jadi jemur dulu, hilangin jamurnya. Aduh, emang bener. Kemudian iya, ini lagi. Ini untuk sobat tani, sobat celana, ini karena ada perbedaan istilah lah, terutama untuk pemakaian istilah di kalangan peternak. Kadang-kadang kita menyebutkan istilah A, ada yang nanya kan Dani, apa sih itu Pak? Begitu kita jelaskan bla bla bla, oh ini mah anu. Nah, itu bahasa lokal, bahasa daerah yang. Nah, contohnya itu yang paling banyak itu adalah ini, bungkil. Itu bungkil, bener bungkil kadang-kadang sekarang ya. Bungkil. Jadi bungkil itu limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan minyak nabati. Sebutnya bungkil akhirnya tuh. Tapi bukan ampas. Kalau ampas beda. Bungkil kedai aja. Mirip-mirip kalau tadi limbah pabrik gula, ada ampas, ada molase kan. Kalau di pembuatan minyak nabati itu bungkil. Ada bungkil, ada ampasnya. Jadi kalau kita membuat minyak kelapa nih, minyak kelapa yang melalui proses pemanasan, itu kelapa itu diparut kan? Ya. Parut. Nah, untuk menghasilkan pati bisa campur air, kemudian diperas. Ya. Nanti kan sisa perasannya kan ini ampas nih. Oke. Ampas, oke? Nah, ini bisa dimanfaatkan nih ampas kelapanya bisa dimanfaatkan untuk pakan. Kemudian yang pati ini yang tadi hasil perasannya itu dipanaskan. Panaskan. Nah, nanti setelah dipanaskan prosesnya selesai menghasilkan minyak, itu ada lagi endapan. Nah, minyaknya diambil. Nah, endapan itu dinamakan dengan bungkil. Kalau orang Sunda mah galendo. Ngeunah ang. Oh iya, memang. Ada pernah makanan tuh galendo apa? Galendo dage. Itu biasa dijual di Jawa Barat itu. Galendo. Galendo tuh memang enak. Kemudian kalau di sawit temen yang dari yang menggunakan bahasa Jawa tuh istilahnya ini apa? Blondo. Blondo. Jadi istilah blondo lah gitu. Ya. Kemudian kalau untuk teman-teman Sumatera itu namanya tai minyak. Iya, tai minyak. Iya. Tai minyak, cuma katanya sih ini proses pembuatan minyak goreng dari bahan baku kelapa sawit itu kan sistemnya katanya press. Di-press ya? Press. Jadi dalam bungkil itu ada limbah minyaknya sekaligus juga ada ampasnya. Bungkil kelapa sawit itu tanaman perkebunan? Tanaman kelapa? Kelapa sawit, khusus kelapa sawit. Tapi kalau yang dari kelapa biasa, dari proses pembuatan minyak kelapanya yang melalui pemanasan, itu ada dua limbah yang jelas-jelas sangat terlihat bentuk fisiknya berbeda. Dan dua-duanya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Yang satu bentuknya ampas, yang satu bentuknya bungkil. Galendo. Jadi konsentrat itu galendo. Enggak, saya ulangi lagi bahwa konsentrat itu sebetulnya tidak. Saya dulu berpikirnya gini Kang, lihat konsentratnya dari pabrik gitu kan. Oh ya. Jadi mikir konsentrat makanan ini. Ya. Padahal tidak ya Kang. Ya. Kita bisa membuat sendiri dan bahan-bahan itu peternak itu sebetulnya di daerahnya sendiri pun ada. Nah, Kang terakhir tadi kalau saya ingat waktu saya ke Babel, Bangka Belitung,
itu ada satu desa tempat dia itu ada perkebunan sawit, kelapa sawit, dan ada ternaknya. Makanya ada di situ disebut pada nih ini nih ada kernel bungkil inti sawit. Tabis bungkil inti sawit itu ya sebetulnya. Nah itu katanya juga bukan untuk ternak aja, itu mahal diekspor malah katanya. Mungkin bagi teman-teman yang cileng, kreatif dengan bisa memanfaatkan itu kan limbah sebetulnya kan? Iya sebetulnya limbah, tapi karena itu produk utamanya kan minyak, limbah. Mungkin bagi teman-teman yang punya daya imajinasi bisnisnya luar biasa, ya mungkin diolah lagi. Ya itu bungkil inti sawit dibilangnya itu. Iya. Wah itu padani itu juga bisa diternak, tapi juga bisa diekspor katanya, dikumpulin. Luar biasa emang. Nah sobat ternak, sobat colenak, jadi kita harus tahu itu. Jadi mana yang bungkil ya, tadi bilang jangan bungkil. Tahunya saya juga bungkil kedelai aja. Ternyata galendo termasuk bungkil ya. Oh iya, bungkil kedelai juga ada, betul. Dan proteinnya proteinnya tinggi, dan kemudian itu bagus banget buat ternak. Jadi bahan pakan konsentrat, bahannya masih bahannya itu bisa dipastikan daya cernanya tinggi. Daya cernanya itu yang penting. Karena bahan konsentrat itu memberikan bahwa kepada ternaknya itu sendiri itu adalah memberikan daya cerna yang tinggi. Kemudian kenapa daya cerna tinggi? Karena memang serat kasarnya rendah. Dibandingkan hijauan. Dan ini itu kelebihan lah ya, kelebihan dari konsentrat. Kelemahannya umumnya atau rata-rata bahan pakan konsentrat ini memang daya simpannya relatif sebentar dibandingkan hijauan ya. Hijauan. Tadi yang sudah disebut Kang Dhani, betul, sering muncul jamur atau apek. Nah, makanya kalau kita menyiapkan konsentrat, buat dan beli secukupnya buat ternak itu. Dihitung dulu lah. Hitung dulu. Wow. Ya, jangan, karena yang namanya konsentrat biasanya harganya juga lebih mahal dibandingkan hijauan dalam satuan sama ya. Konsentrat sekilo, bahan konsentrat sekilo, hijauan sekilo, bisa dipastikan nih lebih mahal yang bahan konsentrat. Itu sudah bukan rahasia lagi. Contoh sekarang dedak jagung mungkin, dedak kelapa, dedak padi mungkin 3.000-an, 2.000-an. Udah. Sementara hijauan sekilo paling 100, 500 paling mahal ya. Nah itu kenapa tinggi? Nah memang di dunia peternakan bahan pakan yang mengandung kadar nutrisi proteinnya relatif tinggi, harganya juga relatif mahal. Oleh karena itu ini harus benar-benar dihitung ya sobat tani, sobat colena, karena pengaruhnya mana cuan. Makanya saya lihat kepada teman-teman peternak khususnya sobat colenak, jangan, saya yang penting mah rumput banyak, kacang-kacangan banyak. Tapi kalau cuma dibeli hijauan juga kan percuma, cuma dia kuat aja tapi nggak jadi kayak daya cernanya tadi. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada makanan penguatnya. Yaitu konsentrat tadi. Yang sudah dijelaskan dari mulai ada jenis tepung, kemudian ada jenis crumble, granula, terus granul, terus ada yang ampas, ada yang cair. Dan itu bahannya banyak ditemukan di wilayah sekitar teman-teman. Betul. Ya Kang ya? Kita juga butuh kan, konsentrat kita butuh ya? Harus. Bukan konsentrat kita bilang. Ini konsentrat. Ini termasuk salah satu ada konsentratnya gini. Nah, ada lagi Kang? Sedikit lah Bang Gulas, ini menutup saja. Jadi begini kan nih. Makanan pokok atau hijauan itu kalau tanpa konsentrat bisa dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan hidup pokok namanya. Nah hidup pokok itu apa? Seperti ini nih, mengedipkan mata, menggerakkan yang tidak berlebihan, untuk pernapasan, untuk aliran darah, itu hidup pokok namanya. Tetapi begitu kita membutuhkan energi yang luar biasa tinggi, besar, seperti untuk olahraga, untuk pertumbuhan, untuk bereproduksi, untuk ternak-ternak menyusui, itu butuh asupan nutrisi yang lebih. Sudah pasti itu. Contoh sekarang lah, misalnya
banyak kasus ini kita analogan ke manusia ya. Banyak kasus semacam stunting. Ya, kerdil. Itu karena nutrisinya ya. kurang bagus. Nah, di ternak juga sama Kang Dani. Ya, gitu ya. Jadi tadi lah hijauan harus, konsentrat juga harus. Kudu. Kudu benar. Seimbang lah ya. Jadi kita harus. Meskipun hanya menggunakan satu bahan konsentrat. Oke ya, betul ya. Misalnya di tempat sobat tani, sobat celenak. Hanya ada dedak doang. Hanya dedak doang nih. Ya udah itu aja manfaatkan. Ya. Jangan memaksakan dari luar, tapi sangat mempengaruhi biaya. Nah, jangan. Kecuali tidak mempengaruhi biaya produksi lah, nggak apa-apa. Satu lagi, jangan terlalu banyak. Wah, saya mau beli konsentrat biar banyak. Hati-hati. Dia nyimpennya, daya simpennya singkat. Jangan sampai itu sesuai kebutuhan. Tapi jangan pula ulah gaki ya, jangan begini. Beli dedak misalnya 10 kilo nih, dimanfaatkan baru 2 kilo misalnya. Ini 8 kilo kalau disimpan di luar, di suhu kamar, di suhu seperti ini. Wah, ini tengik nih. Masukkannya ke kulkas. Ini ulah gitu-gitu teuing. Ulah gitu-gitu tuh. Cara kan ku pamajikan atuh. Nanti jadi berantem di pamajikan sama istri, ya. Makanya tadi dihitung. Munyo ya aya huut cenah ada dedak di kulkas ini. Memang sih awet pasti. Awet. Jamurnya tidak akan tumbuh cepat. Tapi kan bukan peruntukannya. Tapi pan beda, sobat tani, sobat colenak. Kecuali sobat tani, sobat colenak sudah punya berskala besar. Cold storage ya. Betul. Yang besar. Itu boleh lah silahkan. Kopi Kang. Iya ngopi. Ini konsentrat. Ini enak loh. Konsentrat Bogor. Ini enak loh, bener Kang. Ini enak banget loh. Ini salah satu contoh sobat tani, kalau kita sedang lapar, apapun makanannya akan kita konsumsi. Ya, ternak juga begitu. Kalau ternak itu dalam keadaan lapar, apapun jenis pakan yang diberikan kepada ternak yang sedang lapar itu pasti dikonsumsi. Nah, nanti kita bahas itu ilmunya kenapa. Oke. Makan. Kang, makan. Aduh, luar biasa. Pas ya. Tadi anget-anget enak Bang. Panas. Nah, kita saking semangatnya kan. Ini cocoknya pakai sambal kacang. Ini sambal kacang namanya. Kasih